Reaksi panik supporter Cina usai naturalisasi oleh Romani disetujui. Persaingan kursi asisten pelatih lokal era Patrick Kluivert memanas. Jersey away Timnas Indonesia pukau Garuda fans. Lagi-lagi, anggota DPR RI singgung lokal pride di tengah proses naturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jersey away Timnas Indonesia pukau Garuda fans. Jersey away terbaru Timnas Indonesia akhirnya resmi dirilis. Erspo melalui Instagram resminya memperkenalkan baju perang tandang teranyar skuad Garuda dengan penuh makna. Dalam unggahannya, Erspo memajang foto 6 pemain Timnas Indonesia mengenakan jersey tandang berwarna dasar putih, celana putih dan kaos kaki putih itu. Kemudian terdapat list hitam serta abu-abu di bagian lengan dan kerah serta nomor punggung. Kerah yang digunakan juga berbentuk V, berbeda dengan jersey home. Terdapat juga 2 list garis hitam di samping kanan dan kiri jersey tersebut. Sementara di bagian logo tampak Garuda berwarna emas di dalam perisai berwarna hitam. Tak lupa, Erspo juga menyediakan versi long sleeve alias lengan panjang yang disambut baik oleh para fans. Sontak jersey away itu pun melengkapi pujian usai jersey home tim merah putih juga mendapatkan pujian dari supporter Garuda. Setelah jersey awalan banyak dikritik oleh fans Garuda, Erspo benar-benar berbenah hingga akhirnya mampu memuaskan segala keinginan para pendukung Timnas Indonesia. Menurut pemaparan CEO Erspo Muhammad Sadak, dalam jersey kandang Timnas Indonesia pihaknya sengaja memberikan banyak simbol khas tanah air. Mulai dari relief Garuda hingga bunga Edelweiss menjadi inspirasi utama jersey home Timnas Indonesia yang baru. Kini dalam jersey tandang, Erspo ingin memberikan semangat baru untuk para penggawa Timnas Indonesia. Apalagi kini skuad Garuda memang bakal diisi oleh pelatih anyar, yakni Patrick Kluivert dan sejumlah asistennya seperti Denny Lanza dan Alex Pastoor. Persaingan kursi asisten pelatih lokal era Patrick Kluivert memanas. Teka-teki 2 asisten pelatih lokal yang bekerja sama dengan Patrick Kluivert memulai menemukan titik temu. Sejauh ini PSSI harus menemukan 4 nama yang asisten pelatih, yaitu Gerald Vandenberg, Alex Pastoor, dan Denny Lanza. Khusus untuk Gerald Vandenberg, PSSI memberikannya tugas tambahan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U23 yang membantu U20 serta U17. Sementara itu, 2 pelatih lokal yang akan membantu Patrick Kluivert berasal dari proses seleksi oleh PSSI. Awalnya PSSI sendiri akan menyeleksi sekitar 10 orang pelatih berdasarkan database yang dimiliki. Kemudian, nama-nama terbaik itu akan diberikan kepada Patrick Kluivert dan timnya untuk kemudian diseleksi menjadi 2 nama. Dalam beberapa hari terakhir muncul nama-nama pelatih lokal yang digadang-gadang bakal ditunjuk menjadi asisten. Mulai dari Nova Arianto yang pernah menjadi asisten di era kepelatihan Sintayong, hingga terbaru muncul nama Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur sendiri melalui unggahan Instagram pribadinya bahkan telah berkonfirmasi baru saja menjalani wawancara bersama Patrick Kluivert dan juga asisten dari Belanda lainnya. Namun, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyampaikan bahwa salah satu kandidat yang dipastikan ikut seleksi adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Legenda Timnas Indonesia itu sebelumnya menjadi staf kepelatihan di salah satu klub Serie A Como 1907. Di samping itu, Kurniawan sendiri pun saat ini tengah membantu Indra Syafri di Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20. Meski demikian, Sumarji menegaskan bahwa Kurniawan tetap menjadi salah satu kandidat calon asisten Timnas Indonesia. Ini menarik untuk menanti siapakah yang akhirnya menduduki kursi asisten pelatih Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Harapannya adalah pelatih lokal itu dapat mendapatkan ilmu serta membantu skuad Garuda berprestasi dan membawa perkembangan sepak bola tanah air di tengah target yang begitu tinggi, yakni lolos Piala Dunia 2026. Lagi-lagi, anggota DPR RI singgung lokal pride di tengah proses naturalisasi. Naturalisasi yang diajukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia ternyata masih ada yang keberatan. Salah satunya dari anggota Komisi 13 DPR RI Arizal Aziz.
Hal itu disampaikan Arizal saat digelarnya rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo, PSSI yang diwakili oleh Sumarji pada Senin 3 Februari kemarin. Di mana saat menyampaikan pendapatnya, Arizal beranggapan naturalisasi ini mengancam bakat-bakat tanah air. Ia menyebut tidak ada lagi nantinya anak-anak muda yang suka bermain sepak bola. Naturalisasi pemain, saya yakin ke depannya anak-anak generasi kita tidak ada lagi yang akan main bola. Kenapa? Anak generasi kita bermain bola karena ada yang diharapkannya. Ke depannya dia bisa menjadi pemain profesional. Jadi tidak ada lagi gunanya kita mengadakan kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Menariknya, Arizal menginginkan pemain timnas Indonesia tak diisi oleh naturalisasi sepenuhnya. Politisi itu menegaskan bahwa ia ingin skuad Garuda diisi oleh pemain-pemain lokal. Sontak, hal itu membuat suasana proses persetujuan naturalisasi oleh Romeni, tim Gapens dan Dion Max menjadi sedikit terganggu. Padahal, para pemain lokal seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand sendiri menegaskan bahwa pemain naturalisasi memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Ramadan Sananta sebagai striker house goal yang mulai tersisi di skuad Garuda pun juga mengakui bahwa pemain naturalisasi menjadi motivasi pemain lokal untuk mampu bersaing. Pasalnya, pemain itu juga memiliki darah Indonesia. Namun terlepas dari kritik Arizal Rizky, Komisi 13 DPR RI sendiri telah menyetujui proses naturalisasi oleh Romeni. Menpora Dito pun berterima kasih karena Komisi 13 mau mendukung naturalisasi pemain tersebut. Menurutnya ini semua demi timnas Indonesia yang lebih baik. Reaksi panik supporter Cina usai naturalisasi oleh Romeni disetujui. Supporter Cina di media sosial ramai-ramai menyindir timnas Indonesia yang belum berhenti menaturalisasi pemain keturunan Belanda. Seperti diketahui, PSSI langsung bergerak cepat demi mempersiapkan ultimate team bagi timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah merujuk Patrick Kluivert beserta jajaran asisten pelatih lainnya, kini PSSI langsung membidik 3 pemain diaspora dari Belanda untuk timnas Indonesia. Nama oleh Romeni, tim Gapens dan Dion Max pun menjadi pemain yang dipastikan akan menjalani sumpah WNI, tepatnya pada 8 Februari. Di sisi lain, beberapa hari sebelum Komisi 13 DPR RI menyetujui naturalisasi 3 pemain ke timnas Indonesia, kabar itu sudah berembus kencang di kalangan fans Cina. Mulanya media Cina 163.com secara khusus mengkritisi proses naturalisasi yang sejauh ini tengah berjalan di bawah komando Ketum PSSI Erick Thohir. Mendengar kabar itu, supporter Cina pun langsung bereaksi keras. Mereka menyindir sistem kebut naturalisasi pemain timnas Indonesia agar bisa tampil di babak kualifikasi. Terlebih, skuad Garuda masih punya kesempatan balas dendam terhadap Cina pada pertemuan kedua di SUGBK, tepatnya pada 9 Juni mendatang. Kondisi itulah yang dikhawatirkan oleh para supporter Cina lantaran mereka harus kembali dihadapkan dengan pasukan Patrick Kluivert. Tapi sebagian fans lainnya justru mendesak agar Federasi Cina meniru langkah timnas Indonesia, yakni dengan naturalisasi pemain keturunan demi raih prestasi dunia.